Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah rela bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 118 dengan topik arti sunat. Arti sunat. Nomor 1, Kejadian 17 ayat 7. Aku Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Abraham serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Pasal ayat 10, Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11, haruslah dikerat kulit katannya, kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, Abraham. Jadi orang laki-laki yang disunat itu memiliki perjanjian dengan Allah bahwa dia menjadi umatnya Allah. Itu arti sunat. Nomor 2, Filipi 3 ayat 5. Saulus yang kemudian dipilih langsung oleh Tuhan Yesus menjadi rasul dan berubah nama menjadi Rasul Paulus, sangat bangga dengan sunat jasmaninya. Bangga, dipotong begitu. Dia disunat pada saat masih bayi berumur 8 hari. Nah, banyak yang antipati terhadap ini Rasul Paulus ini. Dipertentangkan antara Rasul Paulus dengan Pak Yesus, Tuhan Yesus ini. Padahal sama-sama bersunat, sunat potong. Banyak saudara-saudari kita dari agama lain, tanda kutip, yang bangga dengan status bersunat. Tetapi mereka seharusnya mendalami pengertian sunat itu sendiri. Pengertiannya apa sih? Masa burung dipotong-potong? Nggak usah diselidiki, Bapak, Putra, Roh Kudus, terima saja. Sama seperti menerima sunat ini kan. Sunat ini kan diterima saja, nggak mengerti mengapa burung mesti dipotong. Tidak ada, baik orang Islam, baik orang Kristen, tidak ada, baik pendeta siapa, apologet siapa, tidak ada yang bisa menerangkan mengapa burung mesti dikerat. Bukan dipotong, potong hilang nanti. Dikerat. Mengapa burung? Tidak kepala, rambut digunting saja, cuping telinga saja, atau lain-lain bagian lah yang tidak terlalu menyinggung keakuan manusia lah Tuhan. Kenapa Tuhan pilih burung, alat genital? Yang penting sekali kenapa dikerat? Ya supaya bersih. Memangnya Allah salah mendesain? Tidak bisa jawab kan? Tidak bisa jawab. Memang Allah itu memang pernah berbuat kesalahan. Allah itu mendesain burungnya laki-laki, terus kemudian kelebihan harus dipotong. Tidak ada. Baik di Alkitab maupun saya belum pernah dengar dari kitab lain yang menjelaskan tentang ini. Kecuali ya dari Islam mengatakan untuk demi kebersihan. Ya sampai sekarang ada sunat-sunat. Baik orang Kristen, anak cucuku disunat. Di dokter disunat. Sudah engkong sudah disunat. Aduh, saya tidak mengerti. Jadi kita mau mengerti arti rohaninya. Mengapa sunat? Artinya sunat itu apa sih? Mengapa sunat di tempat yang begitu? Itu sama namanya Bapak Abraham disunat 99 tahun atau 93 tahun. Pokoknya sudah 90 tahun ke atas. Itu bagaimana toh dibuka sarungnya, pakai sarung barangkali ya. Kemudian dibuka keluarga, kemudian dikerat. Ya tentu ada imamnya atau siapa anak buahnya Bapak Abraham. Yosua barangkali yang kerat. Ismail umur 13 tahun. 13 tahun. Mengapa? Tidak tahu. Bapak Abraham juga tidak menerangkan. Tidak ada ayat yang pernah saya baca. Mengapa? Jadi mengenai Bapak, Putra, Roh Kudus itu tidak usah pusing. Pokoknya itu Allah yang sejati. Allah yang menghukum dosa. Allah yang Maha Kudus menghukum dosa. Tapi menghukum dosa di atas kurban yang dirinya sendiri diturunkan
Ya anak Allah ini disebut anak Allah, turun ke atas muka bumi, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, Bunda Maria, menjadi orang tak berdosa, menggantikan hukuman umat manusia yang berdosa. Itu kan, itu saja. Jadi tidak usah pusing keberadaannya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan keberadaannya. Kita tubuh, jiwa, dan roh. Saya juga renungkan sambil khotbah ini, renungkan bagaimana ya, di mana otakku, di mana jiwaku, mana perasaanku, campur aduk kan. Sukar, tidak usah menelaah itu keberadaan Allah yang sejati. Pokoknya Allah yang sejati itu Allah yang menghukum dosa. Kalau Allah tidak menghukum dosa, kalau ada Allah yang tanda kutip yang tidak menghukum dosa, maka dia tidak maha suci. Jangankan maha suci aja enggak, sebab dosa tidak dihukum. Ya enggak apa-apa. Itu kan tidak suci dia. Ini Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus yang aneh. Tanda kutip Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus 3 yang satu, katanya 3 Allah. Tidak, 1. Keberadaannya 3. Seperti kita cuma 1, bahagianya 1, bukan 3. Tubuh, jiwa, saya bisa roh, ada lagi roh. Saya bayangkan di mana ya rohku? Tidak bisa, tidak ada orang bisa merasakan rohnya ada. Tidak ada. Saya tidak pernah tahu. Saya merasakan sakit rohku. Ya itu teori saja. Tidak bisa. Kalau sakit hati itu di jiwa, itu bisa. Sudah, saya nggak mau terlalu luas. Banyak saudara-saudara kita dari agama lain yang bangga dengan status bersunat. Tetapi mereka seharusnya mendalami pengertian sunat itu. Sunat itu apa sih? Jangan hanya ritual jasmani saja, potong. Terus selamatan, makan-makan. Sehingga mereka bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berpadanan dengan makna rohani sunat itu. Yang tertulis di kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 tadi yang telah kita baca. Jika Alkitab yang bukan kitab suci mereka, bukan kitab suci mereka, tapi Tuhan Yesus, Pak Yesus sudah mengatakan bahwa sunat itu berasal dari budaya Yahudi. Mungkin ya mengutip sejarah dari budaya Yahudi lah, bukan dari Alkitab. Sebab mereka meniru dari mana sunat itu, kalau bukan dari sejarah yang dicatat di Alkitab atau di catatan sejarah orang Yahudi. Mereka itu adalah umatnya Allah. Mereka yang disunat adalah umatnya Allah. Tentu saja harus selalu ingat dalam berkata-kata dan berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang berpadanan dengan kekudusan, kemahasucian Allah. Jangan sembarangan. Ya apalagi orang yang di Facebook. Bukan main menista Tuhan Yesus, begitu joroknya, begitu menghinanya. Itu kalau diperiksa alat genitalnya kan juga dipotong. Islam itu. Coba lihat di Facebook, coba tanya. Nah, kalau saya tanya di situ mengenai berkaitan dengan alat genital, maka Facebook menghalangi. Ya, komen Anda tidak bisa dikirim. Itu. Saya tidak mengerti itu. Komen Anda tidak bisa dikirim. Juga para tentara Israel. Ini nomor 3. Ini komentarnya tentang sunat. Tentara Israel di bawah kepemimpinan Mr. Benjamin Netanyahu. Itu Perdana Menterinya Israel. Seharusnya tidak bisa lupa statusnya sebagai umat Allah. Yaitu saat setiap kali mereka urinate atau drop a little water, atau dalam lazimnya kita sebut buang air kecil. Sorry, saya memang tidak ragu-ragu dalam berbicara, tetapi tidak tahu mengenai halus tidak halusnya, saya tidak peduli. Pada saat buang air kecil, tentara Israel pasti mereka seharusnya saat menyentuh sunat yang melekat di bagian organ tubuh vitalnya itu, mereka ingat bahwa mereka aku milik Allah ya.
Lalu mereka berhenti melakukan pembunuhan massal, genocide atas bangsa Palestina yang dibenci. Perbuatan ini tentunya dibenci oleh Allah. Mereka bukan sedang berperang melawan Hamas, melainkan sedang melakukan pembunuhan massal atas orang-orang Palestina yang tidak bersenjata. Orang sunat, tapi tidak tahu sunatnya apa. Sunatnya burungnya saja dikerat. Nanti kalau kebablasan ya kepotong burungnya. Mengapa negara-negara Islam di seluruh dunia yang juga membanggakan sunat circumcision, yang menjadikan mereka milik Allah, seharusnya umat Allah berbelas kasihan kepada bangsa Palestina? Umat Allah seharusnya kasihan kepada, apalagi mereka sama-sama beragama Islam. Mengapa mereka diam saja? Di mana kasihnya Islam? Seolah-olah tidak melihat, tidak mendengar malapetaka yang menimpa bangsa Palestina. Bukan main. Yang sama agamanya, saya yang beda agama ya. Ini yang kasih yang benar. Tapi belum pada tahap yang sesuai. Kasih yang bahagia ini belum mencapai standarnya yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Baru mencapai mengasihi sesama manusia, yaitu walaupun berbeda agama, aku Kristen, mereka itu ada Islam, saya mengasihi mereka. Kutangisi setiap hari di mukanya televisi Al Jazeera. Di mana Tuhan? Kemai ki kering. Di mana kau berada? Ya, ini ada sebentar lagi ada Zoom, pendalaman, webinar katanya pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Loh bagaimana? Pak Yesus menangis ketika Marta dan Maria, saudaranya Lazarus, kematian Lazarus. Pak Yesus ikut nangis. Jadi sama. Bukan tidak sama. Sama saya bilang. Cuma rencananya memang beda. Beliau Allah, Maha Besar. Beliau Allah, kita umat manusia. Tapi caranya berpikir, caranya merasa sama. Saya akan debat nanti di webinar ini. Nanti jam 7. Bentar lagi. Ya, sama-sama mereka beragama Islam. Mengapa mereka diam saja? Negara-negara Islam, Arab itu negara Islam. Nggak tahu yang lain apa? Iran, Irak, Qatar, itu yang banyak duitnya. Kenapa diam saja? Kenapa? Tidak satu patah kata yang mengatakan. Yang berkata-kata cuma, saya tidak berbicara mengenai politik ini ya. Tapi saya berbicara dari sudut pandang manusia. Inggris, Prancis, dan Kanada. 3 ini. Dia bilang saya akan ubah itu cara berdagangnya dengan kamu, Israel. Berani ya? Itu orang Kristen. Tapi yang sama-sama Islam, ya diam saja. Kenapa? Padahal sama-sama Islam itu kasih yang paling rendah, yang hanya seharusnya sama-sama sukunya, sama-sama agamanya, itu seharusnya sama-sama saling mengasihi. Semut hitam mengasihi semut hitam, semut merah mengasihi semut merah. Tidak mungkin semut merah mengasihi semut hitam, tidak. Semut hitam dengan semut hitam, semut merah dengan semut merah, harimau dengan harimau, singa dengan singa. Nah, itu kasih hewani. Kasih hewani aja tidak dilaksanakan. Tidak ada. Bisa dilihat dari wajahnya Bang, ini kan emosi soal ini. Memang kutangisi setiap hari, kutangisi. Saya bukan menunjuk-nunjukkan, tapi ini dalam konteks ini mengenai sunat, sama-sama berbangga tentang sunat. Burungnya dikerat. Kenapa tidak berkasihan? Saya sudah berkasihan kepada Palestina. Itu kasih sesama manusia. Kasihlah sesamamu manusia. Walaupun berbeda agama, kita mengasihi. Itu sudah bagus. Tapi saya belum sampai
kepada apa yang beliau tentukan sekarang, bahwa itu tidak berlaku. Mengasihi sesama manusia tidak berlaku. Yang berlaku adalah mengasihi musuhmu, musuh pribadi, bukan musuh negara, musuh pribadi. Yang baru-baru saya sudah lakukan. Dia tidak mengasihi saya berat sekali. Tuhan, dengan berat. Anak-anaknya aku belikan sepeda anak-anak. Saya beritahukan ini. Saya tidak beritahukan orangnya. Tapi saya dengan berat, saya bilang, karena Tuhan telah mati di atas kayu salib, saya pasti masuk surga. Dulu pasti saya masuk neraka, sekarang pasti masuk surga. Saya ikut Tuhan. Saya tunjukkan kasihku kepada dia. Itu ada satu kemenangan, satu langkah. Tapi belum sampai ke dalam hati betul-betul saya mengasihi dia. Itu yang dituntut oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semua manusia, Kristen, tidak Kristen, agama apa saja berlaku. Mengasihi musuhmu, supaya engkau sama, menjadi sama seperti Bapakmu di surga, yang menerbitkan matahari buat orang yang benar dan tidak benar, menurunkan hujan buat orang baik dan orang yang jahat. Mengasihi orang yang mengasihi kamu dan mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Itu yang dibutuhkan. Saya belum sampai di sana. Dalam hal ini Palestina. Nomor 4, sunat di Kristen. Jadi sudah 3. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia, dalam Yesus, kamu telah disunat. Dalam Yesus, bagaimana dalam Yesus disunat? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Begini apa begini ya? Begini barangkali. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. 12. Karena dengan dia kita dikuburkan dalam baptisan. Kita dikuburkan, disunat. Tubuh lama ditanggalkan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Keluar dari baptisan, dibangkitkan dari kematian. Dengan tubuh yang baru. Jadi tidak ada keinginan itu. Kita mesti percaya itu. Bukan autosugesti. Autosugesti kan dari kekuatan sendiri. Ini dari firman Allah. Wah, aku bangkit dari antara orang mati. Aku baru. Tubuh baru. Ciptaan baru. Kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Yesus Kristus sebagai orang, Pak Yesus dibangkitkan. Tapi kodrat beliau yang kedua ada. Yohanes 10:18. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Nah ini Tuhannya. Beliau berkodrat sebagai Tuhan, mengambil nyawanya kembali, ditempelkan, keluar dari kuburan. Itu. Lalu dengan tubuh tembus tembok. Jadi orang Kristen juga telah disunat secara rohani dengan sunat Kristus. Ingat ini, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa, yaitu dalam kepercayaan. Bukan autosugesti, tapi percaya. Ya, tubuh lamaku sudah ku tanggalkan. Tinggalkan. Dikubur di dalam baptisan. Aku bangkit dengan tubuh yang baru. Tubuh rohani, badannya tetap saja. Tapi rohani, enggak mau saya. Tidak mau, saya orang baru. Tidak mau itu. Tidak mau ini. Tidak mau yang busuk-busuk. Tidak mau itu dosa. Tidak mau. Itu Tuhan tidak suka. Begitu. Itu kasihan Palestina. Kasihan kodong. Orang Pangkasar pakai kodong. Kodong itu artinya tidak ada jawabnya. Bahasa Jawanya tidak ada. Kasihan. Kamu saya yang kodong. Ya sudah itu aja. Jadi orang Kristen yang juga telah disunat secara rohani dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa, dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam tubuh rohani yang baru kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Kita harus percaya. Maka itu keselamatan oleh imanmu. Oleh iman. Jadi bukan autosugesti. Wah, begini.
harus begini. Bukan. Ini berdasarkan firman Allah. Nanti Allah yang bekerja di situ. Orang Kristen harus ingat sudah disunat. Sudah. Saya sudah sunat. Sudah disunat rohani. Tubuh yang cenderung ingin berbuat dosa dikuburkan dalam baptisan. Waktu dicelup dalam air. Saya nggak tahu ya mengenai baptisan yang ditetes atau dipercik. Di Katolik saya nggak ngerti. Itu urusannya para STH. Saya bukan STH. Pokoknya kalau namanya dikubur tentu dicelup masuk ke dalam air. Itu dikubur seluruh tubuhnya, nggak dipercik saja. Ya, nggak tahu katanya kalau dipercik praktikal atau apa, saya tidak tahu. Saya tidak mau berkomentar tentang itu. Saya bukan berkapasitas untuk berdebat tentang ini. Karena saya bukan STH. Saya orang awam. Tapi bukan orang awam biasa ya. Dia bukan orang awam biasa. Saya menangis di depan televisi itu. Bagaimana saya bisa tolong itu Tuhan? Saya cuma menangis saja. Mari kita tangisi Palestina itu. Menangis. Di mana di Tuhan? Saya debu belaka Tuhan. Berseru-seru kepada Dikau Allah yang punya langit dan bumi. Juru selamat umat manusia. Debu belaka. Tapi debu yang mahal Tuhan. Saya debu yang mahal. Seharga darah Dikau. Di kayu salib. Bukan debu sembarangan Tuhan. Dengarkanlah seruan saya. Kasih masuk itu trek ke dalam Gaza. Supaya orang anak-anak itu bisa makan semuanya. Tubuh yang cenderung ingin berbuat dosa dikuburkan dalam baptisan. Keluar dari air baptisan, kita dibangkitkan dengan tubuh rohani yang suka akan hal-hal rohani dari Allah dan hal-hal yang suci. Kalau ada yang tidak baik, ya hindari. Kalau ada yang membawa orang kepada perzinahan, cungkil mata kita, alihkan. Itu perjuangan terus. Gagal lagi, berbuat lagi yang suci lagi. Gagal, minta ampun lagi, berbuat lagi yang suci, yang sesuai dengan kehendak beliau. Itu namanya sunat. Terus ingat ini dengan memandang kepada salibnya Tuhan Yesus. Bagaimana memandang salibnya Tuhan Yesus di pikiran kita? Kita memandangnya, ya kalau punya ini ya pasang aja di rumah, tidak apa-apa. Saya bilang bahagia. Bilang tidak apa-apa, asal jangan menyembah patung ini. Menyembahnya Tuhan Yesus yang ada di sorga. Menyembahnya bukan ini, cuma ini sebagai visualisasi bahwa demikianlah. Ya, kita menceritakan ini kepada orang yang datang, kepada tamu. Ini Yesus Kristus mati di atas kayu salib begini. Bukan Tuhan, tapi orang, Pak Yesus yang berkodrat dua. Terus ingat dengan memandang kepada salibnya Tuhan Yesus di pikiran kita. Dengan cara bagaimana? Membaca firman Tuhan di Alkitab. Tergambarlah senantiasa salibnya Tuhan Yesus. Karena dengan membaca, kita sedang menggambar di otak kita. Gitu. Kan begitu. Dengan membaca, kita menggambar. Menggambar di otak kita. Terbayang Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman kita. Kita selamat. Pasti masuk surga. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk jumpa lagi besok atau lusa. Barang 10 menit atau kurang dari 10 menit. Ya, insya Allah demikian. Ya. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini. Serta dengan keluarganya, disertai berkat jasmani yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan tentang bahasan video ini. Jangan yang lain. Ya, terima kasih. Bagikanlah video ini kepada teman atau keluarga. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirim video yang baru di-upload. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.